Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, sebelum mulai saya mau bilang mungkin besok lebarannya ya. Jadi selamat Idul Fitri buat semua teman-teman yang ngerayain. Semoga di tahun ini pastinya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin besok ya, cuman early aja biar lebih dulu. Biar saya yang ngucapin pertama mungkin secara langsung. Oke, jadi hari ini kita ada LOP seperti biasa. Jadi hari ini acara normal. LOP ini apa? Mungkin LOP beberapa ada yang belum tahu. Mungkin ada yang lagi bareng sama keluarganya yang hari ini udah mulai ke rumah saudaranya ya kan, udah lagi di rumah saudara, lagi kita ngeliatin saudara kita atau mungkin kita yang diliatin, kita lagi ngapain sih kok Zoom, bentar lagi udah lebaran, kenapa hari ini masih Zoom? Jadi ini saya jelasin sedikit, Zoom ini kita nggak bilang ini for business atau yang kayak gimana banget ya, cuman kalau LOP ini biasanya kita hanya cuman sharing tentang produknya itu apa sih, perusahaannya itu apa sih, dan marketing plan mungkin secara singkat, nggak secara yang detail bagaimana banget, cuman secara singkat aja. Jadi kayak ya bonusnya kita akan dapat bonus apa aja, pembagian bonusnya seperti apa aja, apa gitu loh. Jadi yang simpel-simpelnya aja karena ini tahap pertama. Oke, ini udah hadir pembicaranya 2 orang. Jadi ada sebentar saya. Nah ini kita ada Kevin sama ada Maria. Mungkin boleh dijelasin, nggak apa-apa, dua-duanya aja buka mic ya kan. Jadi jelasin nanti mau siapa dulu, mungkin mau Kevin dulu atau mau Maria dulu, terserah. Sharing aku dulu. Boleh. Silakan Maria. Kevin belakangan aja Kevin. Jangan panggil Kevin lah, nggak enak, nggak biasa. Okta. Iya, biasanya dipanggilnya Okta. Oke, siap, silakan. Mau siapa dulu? Oke, nanti mungkin Maria yang mulai dari awal. Jadi untuk mungkin sekalian introducing, ntar masukkan langsung dari Maria aja kali ya. Boleh. Oke, mau langsung di share Silakan. slide aja atau kita mau cerita dulu, Mar? Cerita awal join AFC ya. Boleh sih. Boleh banget mau join AFC. Boleh ya? Boleh dong. Silakan. Sebelumnya selamat malam semuanya teman-teman. Ini first time aku bawain LOP. Jadi pengen cerita awalnya bisa join AFC ini gara-gara Okta sih. Dari awal bulan Maret ya, Taya? Kayaknya ya, dari awal-awal gue gabung. Ya, dari awal dia gabung di bulan Maret. Ngajakin tuh. Pertama sih sebenarnya bukan Okta. Pertama tuh sebenarnya Reza. Reza tuh udah ngajakin. Jadi sekitar Maret awal tuh Reza duluan yang ngajakin. Terus sempat nelpon waktu itu lagi di kampus ceritanya nawarin ada bisnis baru. Bisnis apaan? Ini kayaknya nggak lain nggak bukan multi level juga nih. Pikiran kayak gitu kan awalnya. Terus udah gitu dia bilang, akhirnya dia jujur, iya namanya gini segala macem. Yaudah deh Za, nanti dulu Za. Sempat bilang kayak gitu awalnya. Terus udah gitu nggak lama si Okta juga ngomongin. Begitu Okta bilang, Mah, gue ada bisnis bagus. AFC kan? Sama nih gitu ya. Kalau tahu, udah tahu ya. Ya pasti lah, nggak lain nggak bukan apalagi. Ibaratnya gitu. Terus lucunya tuh pertama kali ditawarin sama Okta, aku tuh yang nggak langsung mau, kayak nggak langsung tertarik gitu ya. Karena kan belum, emang bener sih. Maksudnya pepatah mengatakan nama kata sayang itu emang bener sih. Jadi kayak kita memang harus kenal dulu bisnisnya kayak apa, baru bisa tertarik kan. Ini langsung ditawarin kayak gue ada bisnis baru nih, cuan mau nggak lu? Ya nggak mau lah, apaan gitu ibaratnya gitu loh. Terus udah gitu, tapi Okta itu bagusnya dia tidak give up. Dia nggak putus asa, terus pepet terus, ibarat orang PDKT kayaknya harus sampai dapet. Sampai akhirnya bulan Juni 2020 aku mutusin buat join sama Okta. Sebenarnya sebelum Okta nawar itu juga ada satu orang lagi yang nawarin, tapi bukan di jaringan Okta gitu ya.
Okta tahu lah, sempet cerita saya. Terus ya udah akhirnya bulan Juni join, tapi nggak langsung jalanin karena waktu itu belum ketemu Okta direct kan. Oktanya di Gading Serpong, sementara aku di Lampung. Walaupun Okta tuh sebenarnya asli Lampung ya, tapi aku yang di Lampung. Jadi kita LDR dulu nih, belum ketemu. Nggak lama, aku coba iseng-iseng sih kayak sharing-sharing tentang awalnya produk, terus ada yang beli. Konnichiwa tuh keluar waktu itu. Masih masih bonusnya tuh dalam bentuk dolar ya, belum masih awal-awal itu masih kan. kita. Terus ada yang nanya, bisnis apaan tuh, kok dibayar pakai dolar gitu kan. Nah dari situ baru kontak Pak, gimana nih Pak jalaninnya Pak, bla 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 segala macam. Dari situ mulai gerak deh. Jadi Awalnya lebih ke produk lah ya Mar ya. Iya, awalnya tuh lebih ke produk karena kan kita belum ketemu ya waktu itu, lu belum jelasin bisnisnya gimana, betul. ya kan, bonusnya ini berapa, produknya juga kadang nanya Okta kayak, ini buat apa sih Pak? Ini buat apa? Kalau orang sakit gini nih pakai apa? Kayak gitu-gitu lah intinya. Ngerepotin Okta banget lah. Ya, awalnya begitulah. Awalnya begitu teman-teman. Jadi ya kalau dibilangin korban PHP ya, aku salah satunya yang korban PHP lah. Mungkin kalau kebanyakan korban PHP karena ngejar cinta, ini bukan ngejar cinta, ngejar bisnis sih kita ngomongin. Tapi tetap aja di PHP ini. Akan banyak Gimana juga ya? sih kejadian kayak gitu. Si Okta kan tinggalnya di Lampung, tapi lama di Gading Serpong. Terus nawarin bisnis cuma via telepon sama chat. Wah, belum bisa percaya waktu itu Pak. Ya. Maaf ya Pak. Jadi waktu itu memang zamannya Zoom mungkin belum booming ya. Jadi masih awal-awal COVID ya, banget. Betul. Mungkin kayak informasi aja, aku kurang lebih juga di sini barengan lah. Mungkin teman-teman di sini juga ini lumayan rame loh. Ada 165 orang. Oke, jadi kurang lebih mungkin pada udah pernah dengar kayak Reza, kayak Jovi, Yosua juga mungkin pernah dengar ya. Mereka juga upline-ku. Jadi awalnya memang bergabung itu kurang lebih di bulan yang sama, bulannya Maret. Gabungnya juga bukan karena wah mereka udah dapat duit banyak nih, enggak lah, namanya juga baru masuk, duitnya dari mana sih, istilahnya nggak ada kan. Nah, jadi awalnya memang kita juga pertama masuk cuma kayak modal percaya sih. Jadi waktu itu masih via paling telepon, paling chat gitu doang. Zoom ini belum happening, mungkin setelah kita mulai masuk COVID udah mulai makin dalam. Kita gabung kurang lebih bulan Maret, mungkin Zoom ini baru mulai rame di bulan-bulan Juni gitulah. Jadi awalnya memang Zoom ini belum sebagai alternatif kali di awalnya begitu. Oh, terus awal ngejalanin itu karena ini Pak, karena gue pengen, lu bilang masa nggak mau ngejar Dubai gitu kan? Oh iya. Oh ya coba aja gitu kan. Promo Dubai pas pertama kali itu ya? Iya, terus di Lampung sendirian. Terus yang pertama kali datang bukan Okta, Yosua. Oh iya. Emang kurang ajar ya Okta. Gue bareng Yosua dong dateng. Iya kan? Gue bareng Yosua dateng. Terus ada next baru ada Kokubing sama Yosua datang karena ada acara. Oh iya, nah, itu yang gue nggak ikut baru. Kan gue nggak ikut di acaranya. Gitu sih. Sempet tuh di Lampung sendirian dulu tuh awalnya. Ya, jadi kalau dibilang anak-anak Lampung semua undernya Maria. Mayoritas lah, kebanyakan begitu. Jadi memang Maria yang mulai dari Lampung. Jadi memang ya awalnya struggle dari sendirian, tapi ya akhirnya jadi segede gini lah ya Maria. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke. Udah mau masuk materi belum Mar? Boleh. Boleh ya, oke. Daripada kebanyakan curhat. Oke, teman-teman aku izin share screen dulu ya. Oh, Haga Dipa. Siapa itu? Siapa? Haga Dipa, ada yang ngecek Haga Dipa. Waduh, Cici asal dari Lampung nih. Halo Ci. Haga Dipa. Halo Ci, ini kita juga lagi di Lampung Ci. Kalau mau meet up ya boleh lah. Mungkin besok. Besok bisa lah ya. Ya kalau misalnya mau meet up boleh kontak-kontak ya Ci. Kebetulan memang kita lagi lebarannya pas lagi di Lampung. Jadi sebelum arus mudik ditutup kita udah pada balik duluan. Iya. Oh, tinggalnya di Tangerang. Iya juga aku biasa juga tinggalnya di Tangerang Ci, di Gading Serpong. Iya nih Okta, bener. Oke kalau gitu. Oke, ini udah mulai. Ini udah masuk lah ya? Oke. Jadi Ah. aku mau, udah tak? Ini ada yang, halo suara bisa lebih keras. BTW ini suara siapa yang kurang ya? Aku ngerasa suaranya udah cukup sih soalnya. Tapi nggak tahu kalau suaraku gimana? Menurut gue suara lu oke sih, Mar. Cukup. Oke ya? Soal suara Okta? Suara aku ya, oke. BTW pakai apa nih? Ya udah lanjut. Oke, jadi pertama aku mau jelasin dulu. Mungkin di sini ada yang baru masuk kan, terus suara Okta halus. Oke. Ya udah ke distract ini udah mendingan belum?
habis ganti mic nih. Udah mendingan belum? Udah kali ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi mungkin ada kalian yang baru masuk terus kayak nanya-nanya AFC itu apa sih? AFC itu kepanjangan dari Asayama Family Club. Nah, jadi dia ini company dari Jepang, berdirinya sudah 52 tahun, ya 52 tahun, karena dari tahun 1969 kan. Nah, dia tuh perusahaan farmasi di Jepang gitu. Tapi baru masuk ke Indo itu sekitar 3 tahun. Tapi aku join itu dari awal dia 2 tahun berarti ya, karena 2020. Aku join itu dari Juni 2020. Gitu. Nah, sekarang tuh udah 3 tahun. Terus yang bikin aku mau join di situ sebenarnya bukan karena tadi aku cerita kayak aku tuh di pepet Okta terus supaya aku join gitu-gitu. Aku juga cari tahu lah, pasti kita juga cari tahu lah kalau kita ditawarin bisnis sama orang kan. Kayak apaan sih AFC itu gini-gini segala macem. Cuman aku cari tahunya itu pada saat aku baru mau komit untuk jalanin ini gitu. Jadi aku dikasih tahu pada saat itu Kokubing sama Yosua ceritanya. Itu ke Lampung karena ada acara sekalian ngobrol-ngobrol. Yang bikin aku tertarik itu pada saat Kokubing itu cerita kalau AFC ini ternyata dia bukan maklon gitu loh, atau bahasa kasarnya dia ngambil barang gitu dari company lain. Jadi AFC ini punya pabrik sendiri yang bisa produksiin barangnya sendiri gitu. Terus tentunya udah punya sertifikat GMP, terus company-nya juga udah IPO ya. Boleh next, Pak? Nah, ini yang tadi aku jelasin. Boleh next lagi? Oh, grafik ya. Nah, di sini juga hebatnya AFC ini bisa apa namanya? Ada yang namanya AFC Care, AFC Peduli. Boleh next? Itu ada beberapa sih yang aku tahu. Ada di Lombok, terus ada di next lagi Pak. Nabire, terus ada di Batu Putih dan Haneng. Terus ini ada lagi, ini kalau nggak salah kerjasama sama Ashanti ya, yang apa AFC bisa nyumbangin 1,5 M untuk para pasien dan penderita COVID di Indonesia gitu loh. Berupa 3.000 APD dan 1.000 masker gitu. Nah, apa namanya? Terus dia juga nyumbang ke 300 rumah sakit di seluruh Indonesia. Maksudku kayak aku sih awalnya kaget sih kayak, oh company-nya bisa nyumbangin duit sebesar 1,5 M untuk bantuan COVID. Berarti aku mikir kayak, oh ternyata AFC ini bukan perusahaan main-main. Ternyata AFC ini perusahaannya lumayan kuat juga ya, karena perusahaannya berani ngeluarin duit segitu banyak gitu. Ini logika sederhana aku aja sih. Oke, next. Terus ini ada foundernya. Yang pertama itu ada Pak Ernest. Pak Ernest Payuda tuh orang bisnis di US dan juga sekolahnya di US. Yang kedua ada Pak Michael Tampi. Pak Michael Tampi itu aku juga dikasih tahu nih sama apa itu si Reza kalau ada brand yang namanya Haagen-Dazs sama Ferrari gitu-gitu. Dia salah satu orang besar lah di MRA Group gitu ya. Grup yang menangi itu tuh semua. Terus aku mikir kayak apa ya, orang-orang kayak gini tuh pasti memperhitungkan untuk menjalankan AFC ini dengan baik. Next. Terus di sini juga ada medical expert-nya, karena bisnis ini kan ada produknya ya. Jadi wajar aja lah kalau misalkan kita juga punya medical expert atau dokter. Nah kebetulan di sini ada Dr. Trevino, dia dosen di UI dan masih aktif juga sampai sekarang. Background-nya bisa kalian lihat yang ada di layar ini ya. Nah, ini juga ada kantor pusatnya. Kantor pusatnya ada di Shizuoka, ada di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Aku pernah, aku sharing dikit, aku pernah tahu beberapa company yang punya kantor pusat gitu. Karena kan AFC ini bukan company pertama aku main bisnis kayak gini ya. Jadi aku pernah lihat beberapa company yang ternyata mereka itu kantor pusatnya bisa pindah-pindah gitu. Kayak aku lucu aja gitu, kantor pusat bisa pindah-pindah gitu. Ternyata mereka tuh nyewa gitu. Nah, hebatnya AFC ini adalah dia berani ngebeli
gedung untuk kantor pusat dia sendiri gitu. Ada di Jakarta, Surabaya, sama Medan yang di Indonesianya. Berarti kan company-nya cukup kuat dan aku rasa komit banget ya untuk di Indonesia ini. Next Pak. Terus udah gitu di sini produknya, keunggulan kita tuh produknya udah punya paten sama uji klinis gitu. Kebanyakan orang kita dulu tuh pasti kalau jualan produk mainnya tuh kebanyakan dengan testimoni ya. Testimoni itu kayak kita jualan, terus misalkan kita jual nih produk ini ke 10 orang, terus 7 orang ngomong jelek, 3 orang ngomongnya bagus. Yang kita ambil apa? Pasti kita ngambilnya bagus-bagus, walaupun tuh lebih dikit ibaratnya gitu. Nah, tapi di sini aku ngerasa kayak aku nggak perlu capek-capek pamerin show off testimoni itu kayak nih produknya bagus sih, lu lihat sih buktinya bisa kayak gini. Nggak kayak gitu. Karena di sini udah punya paten sama uji klinis gitu. Nah, ini kelebihan produk AFC gitu. Singkat ceritanya gini, kalian pasti tahu kan di Indonesia tuh ada yang obat namanya Panadol, terus punya bahan dasar itu paracetamol yang untuk neken panas, fungsinya banyak banget dari paracetamol. Nah, paracetamol itu nggak usah kalian pertanyakan lagi manfaatnya kalau misalkan untuk kayak cuma panas, demam, itu bisa nggak? Bisa, udah pasti bisa karena dia punya paten. Sama aja kayak produk ini gitu. Oke, Pak, next lagi dong. Nah, yang pertama itu ada utsu. Utsukushi itu dalam bahasa Jepang artinya cantik. Salah satu bahan dasarnya itu ada DNA salmon, dan kandungan DNA salmonnya mencapai 10 mg. Ya, ada macam-macam juga lah, seperti antioksidan dan lain-lain. Itu kalian bisa tanya ke pengundang kalian nanti. Terus next, boleh. Next. Nah, ini ada patennya. Yang tadi aku bilang, paten dari produk sendiri itu ada anti-tumor agent yang pertama. Yang kedua itu ada immune activating effect. Terus yang ketiga itu bisa menekan hepatitis C. Nah, yang kedua ini ada SOP Subarashi. SOP Subarashi ini pembaruan dari SOP 100. SOP 100 terus bahan plus kualitasnya juga bisa di-upgrade dari SOP 100 juga. Kalau SOP 100 itu kandungannya cuma 100 mg, kalau SOP Subarashi itu lebih 50 mg, jadi 150. Next. Terus ada patennya regenerasi sel, memperlancar peredaran darah, anti hipertensi, dan penggumpalan darah. Nah, ini produk baru kita, itu namanya Sensei Suru. Sensei Suru tuh dia baru masuk di bulan Maret kemarin. Produk ini tuh kombinasi dari DNA salmon dan salmon ovari peptide. Cuma produk ini tuh lebih ke skincare lah, untuk ke muka gitu. Lebih tepatnya ini namanya serum. Boleh next, Pak. Nah, ini juga bahan-bahannya bisa kalian lihat dari salmon DNA, marine placenta, dan ininya nanti kalian bisa tanya langsung ke pengundang kalian. Untuk bahan produk. Terus untuk keamanannya jelas kita aman karena udah sertifikat GMP. Terus udah gitu untuk yang muslim mungkin nanya ini halal apa enggak, ini halal, 100% halal. Terus BPOM-nya juga BPOM RIML. Udah gitu dia emang bener produknya tuh import langsung dari Jepang. Produknya import bisa langsung dari Jepang. Jadi BPOM-nya itu BPOM-nya ML, bukan MD, bukan makanan dalam, bukan kayak kita ngomong ini produknya dari Jepang tapi ternyata dibuat di Indo. Enggak gitu. Jadi BPOM-nya bener-bener BPOM. Terus produk AFC sertifikat bebas antibiotik, logam berat, pestisida, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Oke, nah untuk marketing plan sekarang aku oper ke Okta upline-ku ya. Oke, jadi aku yang lanjutin ya teman-teman untuk yang masalah yang dari bagian marketing plan. Jadi jujur kalau kita pribadi, kebanyakan yang di Lampung nih ya, anak-anak yang di Lampung juga, kita kebanyakan mainnya sebenarnya udah nggak pakai PPT lagi sih teman-teman. Jadi udah jarang banget ngebuka PPT. Jadi jujur kayak ngebuka PPT ini, oh iya, baru ingat gitu kan, karena ini udah lama banget kita nggak buka. Jadi biasanya kita kalau ngundang orang, sebenarnya kalau aku pribadi, aku lebih straight to the point. Karena kalau kita ngomongin masalah dari produk, menurutku untuk seumuran kita, seumuran aku sama Mariani, itu rata-rata untuk ngomongin produk kita agak nggak peduli kali ya.
Karena apa? Karena kita ngomongin produk, itu lebih biasanya nyari kesehatan, tapi sedangkan kalau anak-anak kebanyakan nyarinya lebih ke duitnya. Nah, biasanya aku langsung masuk ke marketing plan. Jadi mungkin aku akan buat lebih simpel juga. Jadi intinya begini, untuk paket member, cara gabung kita untuk jadi member gimana? Intinya member kita hanya sekali seumur hidup. Member ini juga bisa dibilang nggak ada expired date. Nah, member ini cara gabungnya gimana? Jadi akan ada 3 pilihan. Yang pertama Ruby, Sapphire, sama Diamond. Intinya kita anggap Ruby ini satu paket. Nah, satu paket ini isinya berapa banyak sih? Isinya 2 box. Tapi kalau untuk Sensei Guru juga termasuk satu box ya teman-teman. Harganya berapa? Harganya akan berbeda-beda. Jadi untuk yang Utsukushi itu di 1.650.000, kalau yang Subarashi di 1.750.000, dan kalau yang Sensei Suru itu di 3.300.000. Perbedaannya hanya di sana aja. Tapi untuk kalau misalnya bedanya di Sapphire, di Diamond, bedanya apa sih? Bedanya di bagian paketnya. Jadi kalau di Sapphire itu ada 3 paket, isinya 6 box, sedangkan kalau Diamond itu ada di 12 box. Sistemnya juga bisa akumulasi, bisa di-upgrade. Nah, nanti di belakang akan ada penjelasan, penjelasannya banyak menggunakan dolar. Nah, dolar ini biasanya kita pakai dolarnya dengan dolar fixed rate, bukan dengan dolar USD atau AUD atau yang lain-lain, tapi biasanya dengan fixed rate, yaitu dikali 10.000 aja. Untuk bonus yang direct sponsor, yang pertama biasanya kita akan menjelaskan di bagian yang direct sponsor ini akan lebih satu persatu teman-teman. Jadi ini kebanyakan direct sponsor ini biasanya datangnya harian. Yang buat bedain apa sih? Jadi otomatis kalau kita ngomong untuk paket membernya lebih gede, benefitnya akan lebih gede juga. Jadi pertama akan aku jelasin pertama dari bagian Ruby dulu. Kita asumsikan kalau kita gabungnya di Ruby. Kalau misalnya kita gabungnya di Ruby dan kita ngajakin temen yang ngambil Ruby juga, atau kita berhasil ngejual 2 box, atau yang secara nggak langsung beliau juga akan jadi member, kita akan dapat apa sih? Nah, di sini kita akan dapat kurang lebih sebesar 300.000 teman-teman. Karena ini $30 dikali 10.000 aja. Nah, dari sini kalau misalnya kita asumsikan kita ngajakinnya Diamond atau berhasil 12 box, itu dapatnya berapa? Itu sebesar kurang lebih 1.800.000. Perbedaannya di sini teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongnya kita yang posisinya udah di Diamond, dan rata-rata kalau orang yang memang mau jalanin bisnisnya, itu akan ujung-ujungnya larinya ke bagian Diamond. Untuk yang di Diamond, bedanya di mana sih? Kalau Diamond ngajakin per 2 box atau per ngajakin member, yang ambil 2 box itu akan dapat sebesar 550.000. Dan lanjut, kalau misalnya dari Diamond, ngajakinnya Diamond juga, itu akan dapatnya sebesar 3.300.000 teman-teman. Nah, ini yang biasanya jadi titik baliknya, karena kebanyakan orang bisa dibilang ngajakin orang kan caranya sama. Capeknya sama, kerjanya sama, tapi kalau Diamond benefitnya jauh lebih gede. Mungkin itu yang buat ngebedain sangat signifikan di antara Sapphire, Diamond, sama Ruby, teman-teman. Nah, di sini juga akan ada bonus yang lain. Ini juga datangnya harian, ada yang namanya bonus pasar. Bonus pasar ini cara perhitungannya gimana? Mungkin kalau misalnya tadi kalian sadar, ada perbandingan ya di antara yang Diamond dengan Ruby. Kalau misalnya kita ngomongin kita sama-sama ngajakin orang, dan orang ini ngambil paket member yang Diamond. Oke, kalau misalnya aku posisi di sini, aku asumsikan di sini ada 3 orang, yaitu ada aku, ada Maria, sama ada si A. Asumsikan Maria yang sponsor satu ini, yang di atas. Maria yang posisinya udah Diamond. Kalau Maria posisinya udah Diamond, lalu Maria ngajakin aku ngambilnya masih Ruby. Lalu di saat aku ngajakin orang, dan orang ini akan memutuskan misalnya mengambil Diamond, kita asumsikan di sini orangnya ngambil Diamond. Nah, di sini aku baru bisa terima sebesar 1.800.000 teman-teman. Berdasarkan slide yang sebelumnya, direct bonus itu sebesar 1.800.000. 1.800.000 ini baru bisa aku nikmatin karena posisi aku masih Ruby. Tapi di sini akan ada selisih teman-teman, karena kalau Diamond ngajakin Diamond itu akan dapat 3.300.000. Nah, di sini ada selisihnya nih. Selisihnya di mana? Selisihnya sebesar 1.500.000. Jadi antara 1.800.000 dengan 3.300.000 itu akan ada selisih 1.500.000. Benefit ini akan naik ke siapa? Benefit ini akan naik ke Diamond terdekat. Kalau berdasarkan contoh di sini, berarti Maria yang akan mendapatkan benefit tersebut. Tapi kalau misalnya Maria juga posisi masih Ruby, dia akan nyari lagi di atasnya siapa sih yang kira-kira posisinya udah Diamond dan paling dekat di antara aku dan Maria. Begitu kurang lebih. Nah, tapi di sini juga aku ada opsi. Sebagai aku pribadi, aku yang posisinya Ruby, aku pasti ada rasa kayak, wah masa gue yang kerja yang dapat duit lebih sih Maria sih. Karena kita bisa ngomong aku yang kerja aku dapat 1.800.000 dan Maria dapatnya 1.500.000, itu beda dikit. Padahal ya kita yang lebih capek, bisa dibilang seperti itu. Nah, biasanya aku kalau misalnya udah sampai sini, aku biasanya lebih kayak, oh kalau gitu gimana nih cara untuk upgrade membership, ada nggak sih? Yes, kita ada cara untuk upgrade membership teman-teman. Nah, di sini upgrade membership gimana caranya? Mungkin aku akan balik ke slide sebelumnya.
Nah, untuk di sini, kalau bisa dilihat, kalau misalnya posisi di Ruby itu satu paket isinya 2 box, teman-teman. Nah, kalau misalnya dari 2 box ini mau ke Diamond, kita asumsi kita mau naiknya ke Diamond. Diamond ini ada di 12 box, teman-teman. Jadi kita bisa dibilang kita cukup ngambil selisihnya aja. Berarti dari 12 box dikurangin 2 box, kita butuh 10 box lagi. Nah, dari 10 box ini, kalau kita posisi dari Ruby, kita tinggal tambah 10 box, otomatis kita akan langsung jadi Diamond. Jadi sistemnya bisa diakumulasi. Mungkin kayak per bulan 1 box, itu juga boleh. Kurang lebih begitu. Oke, setelah bonus WhatsApp, bonus direct, dan bonus WhatsApp, akan ada bonus berikutnya yang kita datangnya dari per hari, teman-teman. Nah, ini juga ada namanya bonus pairing. Bonus pairing ini sistemnya gimana sih? Jadi kalau bonus pairing, intinya kita di saat ngajakin orang, itu hanya akan ada 2 kaki, teman-teman. Jadi satu di kiri, satu di kanan. Mungkin seperti contoh kayak gini ya. Contoh aku ngajakin 2 orang. Nah, begini misalnya. Jadi setelah aku ngajakin 2 orang, kita asumsikan begini. Kalau misalnya aku ngajakin 2 orang, kemungkinan besar mereka juga akan ngajakin 2 orang lagi, teman-teman. Jadi konsepnya setelah kita ngajakin 2 orang, dia bisa ngajakin 2 orang lagi. Jadi contoh di sini di kiri, misalnya ada si A dan ada si B. Si B ini ngajakin 2 orang lagi juga. Jadi di sini kalau misalnya kita di kiri sama di kanan, itu akan setiap ada satu di kiri dan setiap ada satu di kanan, itu akan jadi satu pasangan atau bisa dibilang itu keluar sebagai bonus pairing-nya, teman-teman. Nah, untuk bonus pairing ini perhitungannya gimana? Mungkin aku akan jelasin di slide berikutnya. Oke. Untuk yang bonus pairing, jadi untuk yang bonus pertama aku akan jelasin yang bagian Ruby dulu. Kalau bonus pairing yang Ruby itu maksimum 1 hari adalah 10 pairing, teman-teman. Nah, di sini 10 pairing dihargain dari 10 paket pertama itu dihargain di 150.000 per pasangnya. Jadi kalau bisa dibilang sehari kita bisa maksimal ada 10 pasang, berarti kita maksimal sehari dapat 1.500.000. Perhitungannya kurang lebih begitu. Jadi dari potensi penghasilan dari 15 dikali 10 tadi, itu menghasilkan 30 hari dikali selama sebulan, itu berarti kita terima kurang lebih sebesar 45 juta. Oke, ini baru benefit dari posisi yang Ruby. Kalau yang Sapphire gimana? Kalau di sini maksimal per hari kita bisa terima sebesar 60 pairing. Di mana 60 pairing itu berarti 10 paket pertama sebesar 200.000. Dan berikutnya kalau misalnya dari 11 sampai 60 paket berikutnya itu akan masuk di 100.000, teman-teman. Nah, di sini yang buat beda adalah per 10 pertamanya, kalau yang tadi di Ruby itu sebesar 150.000, dan di sini kita bisa terima sampai 60. Yang di 10 pertamanya aja udah dihargai di 200.000. Jadi kalau misalnya kita asumsikan selama 1 hari kita fix dapat 60 hingga 30 hari ke depan, kurang lebih potensi yang bisa kita terima itu kurang lebih sebesar 60 juta plus 150 juta. Jadi kurang lebih selama 1 bulan kita bisa terima sampai 210 juta nih, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya potensinya. Oke, lanjut yang terakhir yang Diamond. Ini bisa dibilang sebesar 2 kali lipat, teman-teman. Jadi kita bisa asumsikan ini sampai 2 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan di Ruby. Kenapa bisa bilang begitu? Karena di 10 paket pertama aja itu udah dihargai di 300.000. Sedangkan kita maksimum sehari itu bisa terima sampai 200. Jadi yang 11 sampai 200 berikutnya itu akan dihargai sebesar 100.000. Jadi kalau misalnya potensi penghasilannya itu kurang lebih berapa sih? Potensi penghasilannya itu kurang lebih dari 30 pasang. 300.000 dikali 10 pasang per hari. Berarti kurang lebih selama 1 hari kita bisa terima 3 juta. Dikali 30 hari berarti kita bisa terima sebesar 90 juta itu per bulannya lah ya, kurang lebih. Itu baru yang 10 pasang pertama. Sedangkan 11 sampai 200 berikutnya itu sebesar 190 pasang, teman-teman. Jadi kurang lebih selama sebulan kita bisa terima sampai 660 juta. Yes, ini gede banget. Jadi kalau bisa orang tanya, apa sih yang buat di sini beda? Sebenarnya buat beda salah satunya ini sih, teman-teman, bonusnya gede. Jadi rata-rata orang yang terima kayak ratusan juta itu banyak banget per bulannya. Tapi kalau aku pribadi, pas aku jelasin ke orang, karena aku biasanya pas pertama kali aku dijelasin, aku berasumsi ini terlalu muluk-muluk. Kenapa? Aku baru pertama kali ngedengerin bisnis begini, aku baru tahu sistemnya seperti ini, tiba-tiba kita langsung ngomong 660 juta. Biasanya aku langsung turunin, kita ngomong gak usah 660 juta dulu deh per bulan, kita ngomong 1 hari. 1 hari kita pairing ada 1 dulu. Kita asumsikan 1 hari pairingnya 1, dikali 300.000. Nah, di saat kita 1 hari pairingnya 1 dikali 300.000, kita ngomong dikali 30 hari, kita kurang lebih dapat berapa tuh? Ya, kurang lebih kita dapat 9 juta, teman-teman. Dan itu akan kita asumsikan sebagai tambahan aja.
dilepas dari kegiatan kita sehari-hari. Tapi kalau misalnya sehari kita ada 2, berarti nambah. Bukan 9 juta, tapi jadi 18 juta. Mungkin konsepnya akan lebih mudah seperti itu, lebih mudah diserapnya lah ya. Nah, itu untuk yang bonus harian, teman-teman. Jadi bonus harian kita ada 3, ada bonus direct bonus, ada pass up, sama ada bonus pairing. Nah, ini akan lanjut lagi, ada bonus yang total bonus kita. Total bonus kita ini akan dibagi jadi 2, yaitu ada yang 80% dan ada yang 20%. Nah, ini akan sedikit beda. Jadi kalau kita berasumsi, hari ini kita dapat bonus kurang lebih 1 juta nih. Nah, bonus 1 juta ini berarti kalau 80%-nya kita masuk ke yang kiri ya. Kita bahas yang kiri dulu, berarti 80%-nya itu sebesar 800.000. 800.000 itu akan dibayarkan 1 hari berikutnya. Cuma kalau aku pribadi biasa jelasinnya sekitar jam 12:30 pagi sampai jam 1 pagi. Karena rata-rata kita terima konnichiwa di jam segitu ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya kita mau auto withdraw, bisa nggak sih? Bisa banget. Auto withdraw kita akan dikenakan biaya sebesar 20.000, teman-teman. Ini biaya transaksi, karena biaya transaksi antar bank. Nah, biaya ini pun juga ada pajak. Tapi kalau misalnya kita nggak mau kena pajak, kita biasanya pakai untuk register. Jadi yang 80% tadi kita akumulasikan, mungkin sebesar 3.300.000 sampai 3.500.000. Lalu nanti di saat ada orang yang mau gabung member, kita bisa pakai saldo yang ada di dompet di sini. BTW aku lupa infoin, jadi kita di saat member di sini, kita akan dapat sebuah website. Kita akan login ke sana, dan di sana akan bisa nge-tracking semuanya, termasuk bonus kita pun akan masuk ke sana, teman-teman. Nah, itu yang di 80%. Untuk ini 20% gimana? Kalau yang 20% kita bisa tukerin dalam bentuk produk, teman-teman. Produknya juga akan ada banyak macam, mungkin kayak tadi Maria cerita. Jadi memang company kita udah berdiri dari 1969, jadi untuk produk sebenarnya udah banyak banget. Tapi kebetulan untuk yang di Indonesia, kita ada yang eksklusif, yaitu ada yang SOP Subarasi tadi, Utsukushi sama Sensei Suru. Nah, itu biasanya kita bisa tukerin ke sana. Dan yang 20% tadi juga, ini biasanya aku lebih ceritanya kayak gini. Kita akan bisa dapat bonus bulanan, tergantung dari bonus 20% kita tadi. Jadi kalau misalnya 20% tadi, misalnya dari 1 juta, berarti bonus 20% kita tadi sebesar 200.000 ya. 200.000 ini kalau misalnya kita tabung, mungkin kurang lebih sampai 1.650.000, kita akan unlock satu bonus baru, yaitu bonus bulanan. Dan itu bisa dibilang, itu ada hitungan poinnya, cuma biasanya kalau kita belum member, aku nggak jelasin masalah poin ini, karena akan buat ngebingungin. Jadi intinya kalau 1.650.000, kita akan unlock satu bonus baru. Nah, ini untuk awalnya untuk masalah produk, teman-teman. Produknya ada banyak macam, tapi ini produk bukan produk eksklusif karena ada beberapa di berbagai negara pun udah ada produk ini, mungkin kayak di Watson, di Guardian gitu, rata-rata juga udah ada. Tapi di luar negeri ya, mungkin kayak di Singapura, Malaysia, ya dan lain-lain lah ya. Ini salah satu contoh produk-produknya yang kita bisa tukarin dengan bonus 20% tadi. Oke, ini berikutnya untuk yang bonus unilevel. Bonus unilevel atau yang bonus bulanan. Ini biasanya hadirnya selama sebulan sekali, biasa turun setiap tanggal 1. Nah, di sini biasanya kita hitungannya, kalau aku ngejelasinnya lebih ke bagian level, teman-teman. Level itu maksudnya gimana? Kita asumsikan lebih kayak anak. Jadi contoh, si A itu sebagai level 0. Jadi si A sebagai level 0, si A ini mungkin kita asumsikan ini Maria. Maria ini di level 0, lalu Maria ngajakin aku. Berarti aku ini masuk ke level 1. Aku merupakan level 1-nya Maria. Dan berikutnya, kalau misalnya aku sebagai level 1-nya Maria, aku bisa dibilang sebagai aku anaknya Maria. Dan kalau aku ngajakin satu orang lagi, aku asumsikan namanya si B, dan si B ini berarti masuknya ke level 1 aku. Tapi dia merupakan level keduanya Maria. Karena dia anak aku, berarti dia ini cucunya Maria. Begitu seterusnya sampai level ke-10, kita bisa terima, teman-teman. Bonus yang dari 1 ke 10 ini kurang lebih berapa sih? Di level 1 sama level 2 itu sebesar 75.000, sedangkan level 3 sampai ke level ke-10 itu di 37.500, teman-teman. Jadi perbandingannya kurang lebih di sini lebih ke quantity. Jadi makin banyak level 1 kita, akan makin banyak yang kita dapatin dari sisi bonus bulanan atau bonus unilevelnya. Begitu. Dan ini yang penjelasan terakhir, atau bisa dibilang ini yang bonus tahunannya, teman-teman. Untuk yang bonus tahunan, di sini dilihatnya dari sisi pairing. Mungkin kalau tadi teman-teman ingat pas aku jelasin di bagian pairing. Jadi yang bagian pairing ini dilihatnya dari kiri kita ada berapa, kanan kita ada berapa, dan ini diakumulasi selama 1 tahun. 1 tahun ini dimulai dari kapan? Untuk yang periode kali ini dimulai dari tahun 1 Oktober 2020 kemarin sampai 25 September 2021 nanti. Nah, jadi di sini untuk masalah periode ini yang dilihat dari jumlah kiri dan kanan nih. Tapi jangan khawatir teman-teman, jangan berasumsi kita yang nyari sendiri.
Kalau kita berasumsi kita nyari sendiri, jujur nyari 100 orang di kiri dan nyari 100 orang di kanan, berarti kita harus nyari 200 orang, itu akan berat. Kalau kita berasumsi sendiri, tapi karena berhubungan kita bekerja sama dengan cara tim, nah jadi hitungan pairing ini akan jauh lebih mudah untuk digapai, teman-teman. Di sini, untuk yang Toreda itu ada 100 pair, teman-teman. Berarti ada 100 di kiri dan 100 di kanan. Itu akan dapat bonus tambahan sebesar 5 juta. Bonus tambahan 5 juta. Lalu kalau Ronin itu di 25 juta, itu di 500 pair, teman-teman. Untuk Samurai itu di 1000 pair, dapatnya 75 juta. Untuk Shogun itu di 5.000 pair, dapatnya 575 juta. Daimyo di 15.000 pair, dapatnya 1,8 M. Sedangkan untuk Bushido itu di 30.000 pair, di 3,5 juta. Di 3,5 M kurang lebih. Nah, di sini juga ada beberapa Bushido kita juga lah ya. Di sini Chief Bushido itu ya kurang lebih udah ada 8-9 orang lah ya kurang lebih yang udah ada di titik Bushido itu, dan mereka juga suka sharing di sini, dan aku suka banget dengerin sharing-sharing dari para Bushido ini karena mereka lah yang udah pernah cobain nyampe ke Bushido duluan, dan mereka biasanya akan berbagi tips and triknya nih gimana nih caranya supaya Bushido lebih cepat dan juga lebih masuk akal. Kurang lebih gitu aja penjelasan dari kita. BTW ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin dari bagian produk boleh, mungkin dari bagian marketing plan juga boleh. Oh, ini aku baru buka chat nih. Ada yang terlalu ini ya? Katanya aku terlalu cepat ya? Oke, untuk Unilever bisa dijelasin nanti. Oke, jadi ini biasanya kalau aku jelasinnya bukan bagiannya, ini kalau misalnya aku jelasin ke member, dengan aku jelasin ke orang yang baru pertama kali dengar, aku biasanya akan sedikit berbeda sih. Jadi kalau misalnya aku jelasin ke member, aku akan jelasin lebih detail, menggunakan bonus-bonusnya. Menggunakan poin-poin atau BV-BV-nya. Tapi kalau misalnya ngejelasin ke orang yang pertama kali baru dengar, karena menurut aku Unilever ini akan cukup sulit untuk dimengerti, karena perhitungannya banyak. Jadi biasanya aku lebih ngejelasin kayak kita ngomongnya keturunan. Keturunan ini maksudnya gimana? Coba aku ambil coret-coretan dulu ya. Bisa coret-coret nggak sih? Oh, nggak bisa coret-coret lagi. Nah, jadi biasa aku asumsikan di sini. Misalnya di sini ada 3 orang. Yang pertama ada si Maria, yang kedua ada aku, Okta, dan yang ketiga ada si A. Kita asumsikan si A. Jadi posisi si Maria itu sebagai level di 0, level ke 0. Dan Maria ini yang ngajakin aku. Berarti secara nggak langsung, aku ini anaknya Maria. Aku bisa dibilang aku level satunya Maria. Nah, berikutnya setelah aku udah gabung, aku akan ngajakin orang baru lagi. Dan orang baru tadi, aku akan asumsikan dia sebagai si A. Si A ini setelah aku ajakin, dia merupakan level satunya aku. Atau bisa dibilang dia anaknya aku. Tapi untuk dari sudut pandang Maria yang di level 0 tadi, si A ini merupakan cucunya Maria atau bisa dibilang level keduanya Maria. Dan begitu seterusnya sampai keturunan ke-10 Maria bisa terima bonus ini atau benefit ini sampai ke-10 kedalaman. Kurang lebih seperti itu. Dan di kedalaman 2 kedalaman pertama di level 1 dan level 2 itu dihargain sebesar 75.000. Sedangkan level ke-3 sampai level ke-10 itu akan dihargain sebesar 37.500. Kurang lebih begitu, Pak. Mungkin ada yang kurang jelas lagi? Oke, sama-sama. Oh, bagaimana prospek orang tanpa menampilkan PPT apa aja yang dibahas? Ini, Mar, mau bantu jawab nggak, Mar? Nah, Marianya hilang. Nah, mungkin kalau aku, sudut pandang aku ya, jadi kalau biasanya aku ngejelasin orang tanpa nampilin PPT, biasanya kan kalau kita nampilin PPT, ini lebih kayak menjelaskan sistemasinya seperti apa. Tapi kalau misalnya aku tanpa PPT, apa aja yang dibahas, aku biasanya lebih nyari needs orang itu. Jadi biasanya gini sih, Kak, contoh ya, aku ada ketemu sama teman aku, dan teman aku ini biasanya yang aku cari, lebih biasanya itu keluhan dia. Mungkin kayak dia sekarang lagi ngeluh, karena teman aku kebanyakan lagi kerja kantor, mereka kebanyakan ngeluh, mungkin kayak, wah, gue kemarin sempat kerja, tapi gue dapet PHK. Misalnya dia ngomong ke sana. Atau dia ngerasa dia udah kerja mati-matian, dari pagi sampai malam, tapi gajinya gitu-gitu aja. Nah, itu biasanya yang aku singgung lebih ke sana. Jadi aku lebih nekanin ketakutan untuk ketinggalan dia. Jadi kayak misalnya contohnya, ya udah di sini gue lagi ada tempat cari duit baru,
Kira-kira dari sisi lu mau coba nggak? Mungkin kayak sekarang lu posisi lagi penat dengan kerjaan lu, tapi di sini gue lagi ada tempat cari duit yang baru. Kalau misalnya begitu, kira-kira yang aku tembak ya, aku lebih tembak itu lebih ke trust aku ke dia. Trust dia ke aku. Jadi intinya kalau memang lu penasaran, daripada lu bosen di sana, lu ngeluh terus, intinya gue di sini ada solusi. Kalau lu mau ambil boleh, kalau lu mau ambil boleh banget. Nanti gue akan kasih tahu, gue ajarin caranya dari 0 sampai 100 istilahnya. Di situ yang akan aku selalu tekanin. Intinya kalau misalnya lu percaya sama gue, lu silakan ambil. Tapi kalau lu nggak percaya dan lu nggak berani, ya itu balik lagi keputusannya kalau lebih ketarik ulur sih biasanya. Jadi biasanya kalau ngobrol kayak gitu paling cuma ngabisin waktu sekitar 10 menit. Cari 10-15 menit lah, cari kebutuhan dia, kebutuhannya apa. Jadi ngobrolnya lebih nyantai, nggak kelihatan kayak kita yang benar-benar memprospek. Kalau dari Maria ada tambahan nggak, Mar? Dari pertanyaannya Kalau dari aku biasa tuh kalau misalnya pakai PPT sama sih, kayak lebih nyari trust dia ke aku ya. Maksudnya bisnis apapun kan pasti kan nyarinya tuh trust ya. Mau kita mau jual apapun, kalau misalkan produknya sebagus apapun, tapi kalau misalkan orang itu nggak percaya sama kita juga, dia pasti ragu gitu untuk beli gitu. Nah, sama aja kayak AFC ini, kalau aku sih lebih ke sharing, kayak misalkan aku udah jalanin, aku bisa maksudnya kayak sharing apa aja sih aku dapetin dari AFC ini. Maksudnya bisnis tuh kalau misalkan ngomongin duit, pastilah bisnis tuh pasti dapat duit gitu. Cuman di sini aku kayak dapat pengembangan diri, aku juga dapat relasi-relasi yang bisa dibilang sefrekuensi gitu sekarang, karena kan nyari relasi-relasi atau teman-teman yang sefrekuensi sekarang tuh agak susah ya. Cuman di AFC ini jujur aku bisa dapetin tanpa pandang bulu gitu, tanpa pandang latar belakang. Aku sharing sama dia, aku cerita aja, ya kurang lebih seperti itulah, seperti yang tadi Okta bilang gitu. Jadi nggak cuma sekedar materi aja ya aku sharing, cuman beberapa faktor lainnya juga aku sharing manfaat-manfaat, kayak semenjak aku di AFC aku gimana-gimana, aku jadi lebih pede ngomong di depan orang atau gimana. Nah itu aku sharing ke dia. Lebih ngasih proyeksi gitu. Ya, lebih ngasih proyeksi yang kira-kira apa yang bakal lu dapetin kalau lu ikut kita. Nah ini kurang lebih gitu. Betul. Dan kayak aku tekanin juga kalau misalkan oke lah, misalkan lu punya bisnis, ya bisnis itu apa, misalkan jual itu. Mungkin di sini lu ngejalaninnya sendiri gitu, tapi kalau misalkan di sini lu sama gua, ya lu tim gua, berarti kita jalan bareng-bareng. Lu bukan di belakang atau di depan, tapi lu di samping gua gitu. Betul. Setuju. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Ini BTW juga aku sekalian mau ngucapin sih, kayak mau ngomong selamat lebaran juga, lebaran masih besok sih, benar kata si Angga juga tadi. Cuman ya kurang lebih selamat lebaran juga untuk yang besok pada merayakan, betul. Ya mungkin malam ini juga kebanyakan lagi pada malam takbiran, bukan sini namanya. Iya, soalnya di sini juga rame. Lumayan rame. Aku sebenarnya agak takut suara dari masjid itu masuk ke sini, soalnya dari sini kedengarannya lumayan gede banget. Nggak apa-apa lah, kalau kayak begitu pada maklum juga kan. Ini juga sama kok. Sama ya? Iya, memang satu Indonesia kan lagi besok lagi udah Idul Fitrinya, ya udah nikmatin aja. Tadi sempat kayak Reza tuh baru ngomong tuh kemarin, tak bisa nggak lu bawain LOP gini-gini. Waduh, ini sih udah 3 hari berturut-turut suara masjid masuk terus. Kalau nelpon orang pun orang pakai sampai ngomong, lu lagi di mana sih? Kok berisik amat ya katanya? Ya gitu. Jadi awalnya concernnya karena itu. Gak apa-apa. Maksudnya yang pada ngerti juga, ini ngerti juga kan pasti sama merayakan hari besar kan. Iya betul. Ya nggak ada yang nanya, apa lanjut apa ini udah? Kalau dari penjelasan dari bahas PowerPoint sih kita udah. Memang kita kalau aku pribadi sih kalau ngejelasin ke orang, terakhir pas masih pakai PowerPoint pun itu banyak yang aku potong. Jadi PowerPoint itu kurang lebih cuma 25 slide lah. Lebih ngebahas ke marketing plan. Produk pun cuma bahas paten produk. Paten marketing plan masuknya. Jadi singkat aja. Oke. Nih mungkin nggak ada yang nanya. Nih coba saya yang nanya ya. Oke, boleh. Tadi mungkin udah diceritain juga dari Okta ya panggilannya ya. Okta sama Maria join di AFC gimana? Mungkin
ada gak sih kayak bukan cara sih, kayak dari versinya Maria sama Okta, mungkin orang lain yang gak mau join, gimana sih, apa sih yang biasanya Okta sama Maria nih ngomong biar mereka tuh mau join, kasarnya begitu. Cuman kalau mau kita bilang bahasa halusnya tuh kayak kata-kata cinta apa sih yang biasanya Okta sama Maria nih kasih ke orang kalau misalkan nih dia kayak contoh ya kayak MLM lagi. Lu ngapain gue MLM? Gak jelas, udah mendingan yang lain atau apa. Nah, banyak kan pasti orang yang kayak begitu. Negatif, maksudnya lebih ke arah udah negatif dulu mungkin. Lebih skeptis ya? Ya, Skeptis ya. mungkin ada nggak sih kata-kata cinta yang dari Okta sama Maria yang bisa bikin mereka luluh, bukan luluh, akhirnya kena jebak, bukan ya. akhirnya gue yakin sama lu, gue setuju, oke gue masuk, gue beli, itu loh. Boleh aku pernah sih ada di fase kayak gitu, aku pernah waktu itu pepet kayak Okta bepet, cuman ya, cuman intinya aku bilang kayak misalkan kalau lu percaya sama gue, kita jalanin bareng-bareng, gue pasti bakal nemenin lu gitu, ibaratnya yang aku tadi bilang, di sini kita bareng-bareng main geng, kita nggak individu gitu, kita tim gitu, karena beberapa kali pun kayak misalkan aku ketemu orang pun aku juga ditemenin sama Reza, Yosua ataupun Okta, atau misalkan downline-ku mau prospek gitu, terus aku tuh juga kadang hadir buat mereka gitu, jadi kayak di situ ngebuktiin kita kerjanya tim. Nah, aku selalu tekanin kayak gitu ke orang-orang yang masih kayak skeptis MLM gini, maksudnya kayak emang ada apa gitu dengan multi level, kalau misalkan lu aja bisa make money di sini gitu, emang kenapa gitu. Kalau dari aku pribadi biasanya aku lebih ngelontarin pertanyaan sih. Kayak misalnya kalau dia, aduh enggak lah, MLM begini-begini. Aku lebih nanya sih, oh emang kenapa dengan multi level? Apakah lu pernah main? Kebanyakan, 80-100% orang yang ngomong kayak begitu, itu mereka belum pernah main dan mereka akan lebih so tahu. Jadi setelah nanya begitu, dia akan mikir, ya belum sih. Itu akan kelihatan dari cara dia ngomong akan lebih takut. Ya belum sih, tapi ya gue tau lah. MLM sama aja, begini. Oh, kalau gitu lu taunya dari mana? Kalau lu belum pernah, istilahnya lu belum pernah cobain, kenapa lu bisa berpikiran seperti itu? Tapi ada juga yang beberapa yang ngomong, gue nggak mau MLM lagi. Nah, berarti kan dia ngomong dia udah pernah nih. Kalau misalnya udah pernah, kemungkinan besar dia akan lebih ke trauma. Itu juga yang akan aku tanyain biasanya. Kalau misalnya kayak gitu trauma, oke, gue boleh tahu nggak dulu yang buat lu trauma apa sih? Biasanya kebanyakan juga orang gabung MLM karena dia nggak tahu nih pengundangnya dulu siapa, dia nggak kenal, dan itu aku akan jual trust lagi. Jadi kayak contoh, oke, dulu mungkin lu gabung ke sana, tapi setelah yang gue denger dari cerita lu, mungkin waktu itu orang yang ngajakin ya lu juga nggak kenal, ya wajar aja di saat lu gabung lu ditinggalin. Ya intinya kalau di sini, kalau misalnya memang lu ngerasa gue bisa ninggalin lu boleh neror gue lah. Cuman itu satu hal yang gue pastiin, gue pasti nemenin, misalnya begitu. Tapi ada juga nih, yang misalnya dia pernah gabung juga, tapi tetap udah trauma juga, walaupun gabungnya sama teman juga. Aku balik lagi ke masalah trauma. Oke, kalau misalnya ngomongin trauma, semua orang akan punya trauma. Itu akan wajar banget. Tapi mungkin asumsiin kalau misalnya kita lagi trauma bawa mobil nih, gue asumsikan, gue buat analogi kalau kita lagi bawa mobil, kita lagi belajar bawa mobil, terus tiba-tiba kita kecelakaan lah. Mungkin kecelakaannya nggak sampai parah, tapi mungkin kita nabrak. Tapi setelah kita nabrak, kita akan muncul yang namanya trauma. Tapi pertanyaannya akan balik lagi kemana sih? Ya istilahnya setelah lu trauma, apa sih yang mau lo lakuin? Karena kalau kita ngomongin masalah bawa mobil, ada yang orang tetap mau ngelawan traumanya, tapi dia tetap belajar bawa mobil lagi. Itu kan kasar ngomongnya dia ngelawan trauma. Tapi ada juga yang benar-benar bertrauma, nggak mau lagi dia sewa supir. Istilahnya begitulah ya. Nah itu akan pertanyaan yang akan aku tanyain. Lu lebih prefer yang mana? Karena kalau gue pribadi, gue memang trauma, tapi gue akan melawan trauma itu karena gue tahu di sini ada peluang yang gede. Mungkin lebih ke sana. Oke, itu menjawab banget ya. Buat ini banyak banget pertanyaan yang kayak begitu, cara responnya gimana? Apa ini udah kejawab sama Maria sama Okta? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya ini ada yang nanya kalau dari Okta sama dari Maria per bulannya dapat berapa? Kalau boleh dibisikin. Gak ada yang nanya. Setelah dilihat-lihat kayaknya nggak ada pertanyaan yang menuju ke sana. Apa-apa, sharing aja kalau nggak ada pun ya kan. Nah ini nggak apa-apa, nggak usah dikasih lihat yang kayak gimana atau apa. Lu kalau nggak mau ini kisaran juga nggak apa-apa, kisarannya aja. Kisaran nih sebulan kurang lebih 30-an.
pernah di peak-nya kurang lebih di 50-an juga. 30 sampai 50. Iya. Oke, kalau Maria? Oh, aku sih masih di bawah Okta ya, yang jelas ya. Aku masih belasan, tapi paling tinggi pernah nyentuh 25. 25. Maksimal 25 ya? Ya. Oke, nah itu teman-teman yang tadi yang nggak ada yang nanya kan, udah ini. Ini dapat angka nih tiba-tiba. Oke. Ini masih ada yang nanya nih, Mbak. Apa tuh? Bentar. Thank you. Ada aku bahas dari, oh iya ada nih ternyata nanya ya sekarang berburu dapat berapa, oh ternyata ada. Nah, jadi intinya pendapatan dari new member ya. Kalau NAGS itu apa tuh ya? NAGS ada yang enggak ya? Paling kan pendapatan dari new member ya, kalau nggak ada yang nggak ada ya. Maksudnya kalau misalkan nggak ada new member, kita berarti nggak ada pendapatan ya gitu maksudnya. Oh, mungkin lebih ke sana ya. Ya, secara nggak langsung sih memang. Kalau kita ngomongin jadi intinya pendapatan dari new member, yes. Nafas kita akan selalu ada di new member. Tapi jangan berarti kita berpikirnya kita yang selalu mencari. Karena kalau kita ngomong kita yang selalu mencari, kita akan ngerasa stuck. Ada di satu momen akan stuck. Jadi sometimes kita akan perlu ngebantuin teman-teman kita yang udah gabung pun untuk dapetin new member baru lagi. Dan itu yang akan namanya regenerasi sih. Terus aku coba jawabin satu-satu kali ya. Ini habis dari Kak Tadashi ini nanya per bulan berapa, besok bawahnya mau nanya dong, pasti di dalam prospek ada penolakan, entah karena modal, bisnis, produk MLM, dan kalau dari Okta Maria boleh tahu nggak gimana cara untuk respon calon prospekan seperti ini gimana? Kalau Maria gimana, Mar? Mau lu dulu atau gue dulu? Tadi udah gue jawab deh. Udah dijawab ya? Iya, respon. Ya pasti kan kita build trust dulu ya yang tadi itu, yang udah gue bilang. Itu bisa sih. Cuma kalau dari aku pribadi nih, intinya kalau misalnya mereka akan selalu ngomongin penolakan, itu benar banget. Tapi biasanya aku lebih nanya balik sih. Karena menurut aku mau istilahnya kita ngomong, kalau kita kan kebanyakan main di anak umur 20-an, karena teman kita kebanyakan di umur 20-an. Tapi ada yang juga umur 30-an, ada kayak beberapa kali ketemu 30-an, 40-an. Biasanya aku cuma lebih ngomong kayak, ya berarti itu cuma alasan doang. Karena kalau kita ngomong di anak umur 20-an, yang jadi alasan pertama mereka pasti modal. Itu pasti. Mungkin yang di 30-an itu akan berbalik. Ada yang ngomongin produk, ada yang ngomongin MLM, ada yang ngomongin waktu. Itu juga akan ada aja. Tapi intinya kalau misalnya aku, biasanya aku lebih nembak lagi. Oke deh, kalau misalnya lu modal nggak ada. Tapi kalau misalnya gue modalin, kira-kira lu bisa jalanin nggak? Kalau lu bisa komit, mungkin gue bisa. Istilahnya lebih ke sana sih. Jadi kayak lebih kayak ngetanya mungkin ya, lebih kayak nanya posisi lu kenapa lu bisa ngomong seperti itu. Karena kebanyakan orang ngomong begitu itu lebih ke alasan doang. Karena yang biasanya yang pertama itu lebih bukan ke modal, bukan lebih ke model bisnis, bukan lebih ke produk, tapi lebih ke orang ini percaya sama kita. Niatnya, iya. Ya, niat juga bisa sih. Karena kalau misalnya kita ngomong udah niat, ada orang yang nggak punya modal pun, karena aku ada member pun yang menurut aku keren banget lah. Karena kita tahu dia ini nggak punya modal, tapi dia mengusahakan gimana cara dia menggabung. Karena apa? Dia tahu di sini mungkin dalam kayak ada beberapa chance lah, bisa dibilang ada kemungkinan di saat dia gabung ke sini dia bisa berhasil, dan dia ngambil kesempatan itu, dan dia mengusahakan itu, padahal modal pun dia nggak ada. Yang kasar ngomong, kalau dijadiin alasan modal pun aku setuju dengan dia ngomong dia nggak punya modal tuh, aku akan iyain, istilahnya begitu. Nih ada lagi nih, boleh tahu nggak apa dreams kalian dan apa yang pengen kalian dapetin di AFC? Kalau dari Maria gimana? Dream aku lebih ke financial freedom sama time freedom sih. Gitu. Basicnya lebih ke sana ya. Sebenarnya mirip sih. Buat dapetin financial freedom sama time freedom, karena gimana ya, kan nggak banyak ya sekarang bisnis yang bisa ngasih kita waktu yang fleksibel, ya nggak sih? Betul. Terus modal juga relatif nggak besar-besar banget, bahkan bisa dibilang kecil sih, karena returnnya lumayan. Jadi lebih ke, kalau misalkan ditanya goalsnya apa, ya financial freedom sama time freedom yang pengen aku dapetin gitu. Kalau paling gampang ya kita ngomong dreams ke depannya, mungkin lebih ke sana sih ya. Lebih ke, ya kita kepengen kita make money tanpa kita harus bekerja 9 ke 5. 9 ke 5. Karena udah beberapa temen aku pun yang ngalamin dari 9 ke 5 itu, dan jujur-jujuran aja kayak pendapatannya pun menurut aku biasa-biasa aja, nggak banyak ngebedain jauh lah atau kayak mana, tapi untuk masalah waktu kita akan banyak lebih fleksibel.
Jadi itu yang lebih menang ya. Kita ngambil ke sini lebih mau nargetin ke sana juga untuk membantu banyak orang mungkin. Salah satunya kayak tadi aku cerita, itu juga salah satunya. Terus ada lagi nih. Oh, ini pertanyaan aku tadi ya. Kalau misalnya ditanya, emang kenapa MLM udah pernah lagi? Jawabannya belum, tapi males MLM. Dari Maria lagi, kalau Maria mau nanya, ada tanggapan nggak kalau ditanya emang kenapa MLM? Udah pernah. Kan misalnya, emang kenapa, gue nanya nih misalkan, emang kenapa MLM? Terus gue nanya lagi, udah pernah. Terus dia ngejawabnya, belum, tapi males MLM. Bener ya, tak kenal sama kata sayang ya berarti ya? Lebih ke sana lagi ya? Iya kan? Ya beda-beda sih, beda-beda sih. Emang kenapa MLM? Udah pernah, jawabannya belum, tapi males kan? Ya pasti kita tanya dulu dong, malesnya kenapa? Udah belum pernah multi level tapi udah males. Ya ini kan yang tadi orang-orang skeptis berarti untuk orang-orang yang skeptis juga. Misalnya memang dia udah sampai kayak baru merasa skeptis itu dan sedih itu, ya jujur udah kayak gitu mah mendingan tinggal aja, karena daripada kita ngabisin waktu ke orang yang kayak gitu, yang ujung-ujungnya dia nggak jelas juga, cuman ya intinya kita tinggal dibuktiin aja. So suatu saat orang itu akan balik lagi juga kok, karena dia pasti ngeliatin kita di saat kita biasanya udah ngajakin orang, kita udah share ke seseorang, orang itu kebiasaan punya mentalnya kepo, dia akan ngeliatin, wah kemarin dia ngajakin gue nih, kira-kira dia gimana sih sekarang, itu yang akan dipikirin sama orang-orang kebanyakan. Dan kalau misalnya kita udah bisa ngebuktiin, orang tuh akan diam sendiri kok, ya mungkin ujungnya bakal nyerahin diri juga. Kebanyakan mungkin untuk orang-orang yang belum pernah multi level terus kalau ditanya malas, mungkin emang belum pernah dijelasin kali. Kecuali kalau misalkan kita udah jelasin, terus dia masih begitu, ya udah tinggal aja. Ya nggak sih? Betul. Kayak ngapain lah kita fokusin ke orang yang memang istilahnya ya nggak jelas juga. Pasti banyak juga orang yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita fokusin ke sana nggak bisa. Intinya kita nggak akan bisa buat semua orang jadi join lah, kita ngomongnya. Nggak bisa buat semua orang akan jadi gabung. Nggak akan bisa buat semua orang satu pemikiran. Kalau misalnya memang selalu kita maksain ke situ, kita akan ngabisin waktu sih. Kemungkinan besar mendingan cari yang lain aja. Oke, seperti yang kemarin Niko ngomong, bisnis ini bukan untuk semua orang. Ya nggak bisa semua orang masuk bisnis ini. Betul. Ada berapa ratus juta orang nggak bisa masuk sini. Semua juga yang masuk ke sini yang pilihan-pilihan, ya kan. Emang seleksi alam aja. Mau kita ngomong masuk ke sini pun nggak ada yang, kita mau ke ATM, mungkin yang di ATM udah nggak ada yang ngurusin aja di pegawai banknya. Karena dari pegawai bank udah pada pindah ke sini semua, ya intinya akan berantakan juga lah konsepnya ke situ. Terus ini ada lagi pertanyaan, gimana cara menggerakin teman-teman kalian yang masih mager? Ini banyak sih, banyak kejadian nih. Banyak. Kalau dari lu gimana, Mar? Ini pernah diskusi sama Reza juga nih. Kalau kata dia, nggak usah fokusin orang-orang yang mager maksudnya. Kayak dia udah ngeliat kita gerak di sini, kita ada hasilnya, tapi dia masih mager, itu bukan salah kita. Jadi lebih baik lu cari orang baru. Itu inget banget gitu pas teleponan. Mungkin kalau dari aku pribadi, intinya kalau misalnya memang mau digerakin, lebih ke cari ke prioritas dia sih. Jadi selama dia nggak nganggap kita sebagai prioritas, mungkin nggak nganggap AFC ini salah satu sebagai prioritas dia nggak akan kepikiran. Tapi kalau misalnya dia ngomongin ini salah satu sebagai prioritas dia, mau gimana pun pasti diperjuangin. Itu udah pasti. Tapi kalau misalnya balik lagi ya, kalau misalnya ini bukan prioritas, dan kita nggak ketemu nih gimana cara buat dia untuk prioritasin ini ya, mungkin salah satunya buat dia ngerasain konnichiwa dulu kayak, atau buat dia ngerasain kayak dia udah sayang misalnya punya satu member yang jalan, misalnya dia ngajakin satu orang dan member ini jalan, sebenarnya dia tinggal cari sebelah lagi, tapi dia malah males karena dia ngerasa gue kalah sama dia nih, orang yang gue ajakin malah yang lebih gimana-gimana. Ya di saat kita nggak ketemu prioritas dia di mana, itu akan susah sih tetap. Tapi kalau misalnya kita udah dapet buat dia mikir ini sebagai prioritas, pasti dia ya mager tadi itu akan dilupain. Mungkin sementara ini prioritas dia di mager tadi mungkin. Terus ada lagi, bagaimana caranya Octavio membina tim? Tolong sharing. Wah, jujur sih, kalau yang ini agak panjang prosesnya. Karena ya trial and error, awalnya pun cobain dengan cara A. Pertamanya aku cobain itu mungkin aku sama Maria ini yang sama-sama ngerasain. Kita berdua mulainya dari selling. Kita pertama nyobainnya dari selling. Jujur aku pribadi, aku nyobain selling dengan asumsi kalau barang ini bisa kejual, berarti bisnisnya works. Tapi kalau misalnya barang ini nggak bisa kejual, ini akan susah untuk kita pasarin. Dan aku cobain di sana. Setelah aku cobain di sana, aku baru mulai main ke jaringan.
Dan yang kasar ngomongnya, basicnya hampir nol. Hampir kita nggak punya sama sekali. Dari situ mulai trial and error sih. Jadi kayak ngebangun orang, pertama terlalu banyak memanjain, terus ujungnya bisa terlalu keras juga. Ya, tapi ujung-ujungnya lebih sering konsultasi mungkin ya. Lebih sering konsultasi ke upline juga, Paniko juga. Paniko kan banyak banget masukan-masukan kayak, ya lu kalau misalnya kayak gitu nggak bisa begini. Itulah yang didengerin. Lebih ngedengerin masukan dari orang juga sih. Karena kalau kita ngomongin membina tim dengan cara sendiri, pasti caranya salah. Udah pasti. Karena Ya. kita berasumsi Ya, dengan itu cara kita tim. sendiri. Dari Maya masukan lagi, Bang. Gimana cara membina tim? Tadi kan gua nih. Kalau dari Maria gimana? Ya sama, kurang lebih kayak gitulah. Karena kan konsulnya juga ke lu, Pak. Ya, baliknya ke situ ya. Iya, kita kan ATM. Amati, tiru, modifikasi, ya kan? Iya, betul. Kurang lebih kita begitulah konsepnya. Dan beda orang, beda karakteristik, akan beda juga cara menanganinya. Kita nggak bisa menyetarakan semuanya sih. Ada yang mungkin needs-nya di A, ada yang mungkin needs-nya di B, dan kalau kita ketemu needs-nya, ya pasti bisa sih. Intinya nyediain platform aja. Jadiin platform yang seenggaknya di saat member kalian ada yang gabung, member kalian kesulitan, jangan jadi motivator lah. Motivasi doang tuh percuma istilahnya. Tapi cariin solusi buat mereka. Di saat kita dapat solusinya, ya itu baru good. Cuma kalau kebanyakan orang lebih memotivasi, ya percuma. Di sini bisa dibilang belajar jadi motivator malah. Lebih ke situ. Terus ini ada yang nanya, setiap pembelian produk apa yang dapat ya? Pembagiannya gimana? Itu nggak pasti ya Kak. Jadi mungkin apa yang mungkin dapat, mungkin juga nggak. Tergantung dari bisa dibilang posisi rank dia diamond atau bukan, kakaknya juga diamond atau bukan. Habis itu dari BV-nya kuat di untuk di binary-nya kuat di kaki kiri atau kaki kanan. Kurang lebih begitu sih perhitungannya. Mungkin untuk detailnya boleh tanya pengundangnya kali ya. Soalnya kalau misalnya aku jelasin detail itu butuh waktunya lumayan. Penjelasan kesananya harus butuh contoh. Mau tanya dong, ini mungkin jawaban untuk anak-anak yang masih pelajar atau masih muda. Mau tanya kan kita udah prospek nih. Yang kita prospek ini pengen mau join. Terus waktu diizinin orang tua seperti ada penolakan gitu. Kalau begitu caranya seperti apa ya, Ko atau Ci? Thank you. Gimana, Mar? Kalau dari gue ya, untuk diizin orang tua seperti ada penolakan kalau anaknya pengen banget join, ya kalau dari gue sih gue pasti tanya dong, kayak selain dari izin orang tua, kendala lu apa? Karena kalau, ya misal gue prospek lu, terus misalkan lu nggak dapet izin dari bapak malu, tapi lu punya duit, lu pasti mau. Kalau emang udah pengen banget, malu pasti join aja. Ya intinya lebih ke. Jadi gue lebih cari ke problemnya dia lain gitu, selain izin orang tua apa. Kalau misalkan memang udah nggak dapet izin orang tua, terus nggak punya modal dan harus, maksudnya kalau dia nggak punya modal ya mau nggak mau dia mesti izin orang tua biar dapet modal. Mungkin gue bakal nawarin kayak, mau nggak coba gue yang ngomong ke orang tua, tapi ada lunya juga gitu, ada si temennya juga gitu, temen kita juga gitu. Intinya di saat dia nggak dikasih, apa sih yang dia lakuin untuk memperjuangkan, mengusahakan. Tapi kalau misalnya di situ aja nggak ada, berarti sebenarnya dia nggak mau, dia cuma ngomong doang. Istilahnya dia pakai ngebantalin orang tua sebagai alasan. Mungkin kayak sekarang lagi di TikTok itu banyak banget nih yang kayak dia lagi di telepon, diajak temennya pergi, tiba-tiba bentar ya gue tanya mak gue dulu. Nah, dia ngomong ke maknya, kasih tahu kode ke maknya, ngomong jangan. Nah ya kurang lebih kayak gitulah, itu konsepnya bakal seperti itu. Dia cuma ngebantalin doang sih. Terlihat kayak menjiwai ya barusannya. Ya. Enggak, itu cuma based on true story aja mungkin ya. Tapi kan pasti ada lah beberapa yang begitu juga. Nah, ini ada yang setuju nih, setuju Okta. Makanya kita memang perlu list nama supaya kita nggak tergantung sama orang. Betul. Bergantung sama satu orang percuma. Iya, kalau misalnya kita bergantung sama satu orang ini dan satu orang ini bisa merubahkan sesuatu lah ya, kita bisa bilang. Udah bergantung sama satu orang yang gabung, orangnya juga nggak jalan. Habis waktu kita, percuma. Waktu Kevin prospek Maria, katanya pepet terus. Kenapa Kevin memutuskan untuk prospek Maria terus dan nggak tinggalin aja? Kan mungkin memang Maria yang nggak tertarik ya maksudnya. Nah, jadi intinya gini,
kalau dari awal posisi aku, cara aku follow up adalah aku nggak benar-benar yang pepet sampai setiap hari chat, ayo Mar, gimana Mar, ayo Mar, gimana Mar, enggak sih, enggak yang begitu. Jadi intinya dicobain follow up sekali, follow up 2 kali, ya udah. Kalau misalnya dia nggak mau, aku akan follow up-nya akan rutinnya mundur. Yang tadi 2 hari, mundur ke seminggu, dia masih nggak mau lagi, mundur seminggu lagi, nggak mau lagi, itu nggak akan langsung aku tinggal, benar-benar aku tinggal. Aku tetap cari orang lain, tapi bukan berarti yang tadi udah hot prospect, yang istilahnya udah aku jelasin, dia udah paham, nggak mungkin aku tinggalin gitu aja. Karena yang aku takut adalah di saat ada orang yang sama-sama kenal dengan aku dan Maria, nawarin juga, dan Maria lebih trust ke sana, karena aku telat follow up atau karena aku lupa follow up, Maria pindahnya ke sana. Jadi intinya aku akan lebih ngasih timeline-nya lebih panjang. Yang tadi mungkin seminggu, aku mundur jadi sebulan sekali, Mar, jadi gimana lu kemarin gini. Intinya ngebantah alasannya si Maria aja sih, ngasih solusi untuk alasannya Maria yang tadi dia ngomong dia nggak bisa gabung karena A, karena B. Tapi bukan berarti aku fokusnya ke sana. Itu hanya kayak bisa dibilang, sayang lah, itu udah aku tanam, aku takut dituai sama orang lain. Udah paling gitu doang konsepnya. Koci, jika di IG, cara kita prospek orang itu gimana ya? Kita pantengin di IG story, nggak ada yang komen sama sekali. Gimana cara sabar juga Koci buat menghadapi orang ini? Yang anti MLM banget. Intinya sih kalau dari aku pribadi ya, ini untuk Rebecca, kalau dari aku pribadi, kalau misalnya kita ngomongin post di Instagram dan ada orang yang nanya, ya kita lebih masuk ke hoki aja sih, lebih kelak aja sih. Tapi kan istilah kasar ngomongnya itu bukan orang yang kita approach, tapi cuma orang yang kita kasih branding kita. Tapi kalau misalnya memang orang itu bisa kontak kita, ya good. Tapi kalau misalnya orang itu nggak kontak kita, ya kasar ngomong kita nggak kerja apa-apa juga. Cuma ngeposting di IG itu bukan berarti kita kerja sih, bukan berarti kita usaha lah istilahnya. Usahanya nggak gede. Itu kalau dari sudut pandang aku, mungkin kalau dari Maria gimana? Dulu awal-awal aku ngepost di IG juga ada yang nanya, cuman begitu tahu harganya kayak, mahal juga ya. Segala macam. Sempat juga bilang ke Okta kayak, Pak, ini mah mau jual ke siapa? Ibaratnya 28 saset harganya segini mahal, kayak gitu Pak. Isinya susah lah ya kita ngomong ke sananya ya. Iya, ya apalagi kalau waktu itu AFC masih baru ya. Reza bawa bulan Maret ibaratnya. Terus aku join bulan Juni. Itu masih baru banget. Dulu juga, maksudnya kita tuh pasti pernah ngalamin hal yang kayak gitu loh. Itu masalah yang umum nggak sih maksudnya? Kita pasti pernah yang awal-awal join itu pasti pernah ngalamin kayak gitu. Cuman aku tuh selalu inget waktu pas Pak Niko ke Lampung, terus ngobrol-ngobrol di satu meja gitu, dia bilang emang kayak intinya nggak usah terlalu ngandelin jualan. Kenapa? Karena ratusan ribu member itu jualan 2-3 produk yang sama. Terus keunggulan lu apa? Keunggulan lu apa kalau misalkan orang itu harus beli sama lu? Nah, di situ aku selalu ingat gitu kayak, ya kita harus kasih value kita gitu. Kalau misalkan orang join sama kita, lu dapat apa dari gua? Nah, gitu. Betul. Ini kalau misalnya orang yang kalau kita harus tiap hari post. Mungkin aku tambahin lagi nih. Tadi ada Rebecca ada nanya lagi. Bukan nanya lagi, tadi satu bubble yang sama nih ngomong kalau buat terapin orang-orang yang anti MLM ya. Ya intinya itu tergantung packaging kita aja di saat kita ngajakinnya bagaimana. Kalau misalnya kita memang ngajakinnya, ya kita sama-sama tahu lah namanya MLM, 90% orang itu akan nolak. So, gimana caranya supaya nggak ditolak? Jangan dibawa packaging dengan MLM tadi. Mungkin MLM di mata kita bagus, mungkin di mata dia enggak. So, kita harus ganti packaging itu. Di saat packaging itu kita ganti, kita perbaharui apa yang kita bisa apa ngomongnya? Kita bisa naikin value di sana yang seolah-olah dia sampai lupa. Ini pernah denger sih ada Paniko sempat ngomong. Intinya kalau misalnya lu udah dideketin sama cewek, kalau misalnya cewek sama cowok lah ya, ada yang ngedeketin lu, mungkin lu udah skeptis nih, lu nggak suka sama cowok yang begini. Tapi ternyata cowok ini deketin lu lama-lama makin enjoy di saat ngobrol, makin enjoy, dan terakhir lu baru tahu ternyata cowok ini salah satu masuk kriteria untuk orang yang lu nggak suka. Tapi karena lu udah mulai masuk ke enjoy tadi, mungkin lu akan mulai lupa untuk masalah kriteria tadi lah. Ya kayak kita ngomongin orang ini udah anti MLM, tapi kita bahas perusahaan MLM dulu, kita jelasin dulu, kita buat dia interest dulu. Setelah dia interest, mungkin dia ngerasa bonusnya oke, perusahaannya masuk, dan lain-lain. Yang tadi ada anti MLM, mungkin dia akan berubah. Boleh juga ya, ini kan cuma salah satu apa ngomongnya, teknik pemasaran doang. Mungkin bisa seperti itu. Tiap hari post apa nih? Post AFC kali ya? Nggak harus sih sebenarnya. Nggak harus. Packagingnya seperti apa Kak?
nanti kalau ujung-ujungnya mereka tahu MLM apa nggak merasa ditipu. Itu akan balik lagi sih. Kalau misalnya ditanya ganti packagingnya seperti apa, bisa aja kita ngomong. Kalau kita kebanyakan teman-teman dari aku, dari Maria, ya anak-anak kebanyakan pada ngomong kita packagingnya lebih ke tempat cari duit. So di saat dia dengar tempat cari duit, apakah MLM ini termasuk? Yes, MLM ini termasuk. MLM termasuk salah satu tempat cari duit. Nanti di saat ketemu, ya mungkin kita baru bahas. Intinya buat dia lebih ke interest dulu. Buat interest pasti udah mau ketemu, mau bahas MLM atau kayak manapun, ya udah dia akan bisa dibilang dia akan lupa. Karena yang kita share di awal itu yang lebih yang buat dia menarik dulu. Yang buat dia menarik, buat dia penasaran kenapa lu bisa dapet segitu, kenapa ini semua bisa masuk akal, dan terakhir dia baru tahu ini MLM. Sudut pandang dia pasti akan berubah. Daripada di awal kita udah nembak ini MLM, dia pasti menghindar, mungkin di ghosting. Anak zaman sekarang ngomong kan ghosting. Mungkin lebih ke sana sih. Bisa bilang sebagai kendaraan untuk goals kita juga nggak sih? Benar. Iya, beda-beda. Cara orang akan beda-beda. Ya, cara orang beda-beda. Menurut gue ya paling masuk dengan cara ya packagingnya itu diganti. Tergantung lo mau ngadepin siapa. Kalau misalnya memang kita ngadepin orang yang udah pemain MLM, mau ngomong MLM pasti udah fine-fine aja. Istilahnya gitu. Oke. Kayaknya udah lumayan cukup sih. Kita udah lumayan udah lumayan kejawab juga hampir semuanya yang nanya. Kita tutup aja. Thank you buat Maria sama Okta buat ilmunya di malam takbiran ini. Besok lebaran. Thank you buat juga atas panggungnya nih. Thank you juga buat yang ikut. Ya, thank buat teman-teman yang udah mau ngulangin waktu yang padahal pada libur lah ya hari ini, besok juga libur. Iya. Tapi masih mau masuk ke sini. Mantap. Nggak apa-apa. Berarti kita nunjukin kalau EFC ini bukan hari kerja doang atau apa kayak gitu. Kita hari libur juga di EFC. Kenapa? Karena kayak nggak berasa kerja mungkin ya. Iya. Yang tadi dibilang waktunya kan fleksibel ya buat ngejalanin ini tuh fleksibel banget. Marketing lagi kan. Iya. Semuanya marketing. Iya. Oke, kalau gitu. Thank you sekali lagi Maria, Okta. Thank you teman-teman semuanya. Bye-bye. Selamat Idul Fitri semua. Thank you. Selamat malam.